Berapapun usia Anda, barangkali Anda akan selalu dihadapkan pada persoalan pengelolaan finansial yang tidak ada habisnya. Kemerdekaan finansial akan dicapai jika Anda memiliki sumber penghasilan pasif yang terus-menerus. Semakin mudah Anda mulai mengelola keuangan dengan baik, maka kemerdekaan finansial juga akan semakin cepat tercapai. Lantas, apa yang harus dipersiapkan sejak dini pada usia produktif untuk memiliki mimpi mencapai merdeka finansial? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Hapsari Gosi. Selamat pagi, Mbak Prita. Selamat pagi. Iya, Mbak Prita, sekali merdeka, kita harus tetap merdeka, begitu ya Mbak Prita. Nah, sebenarnya bagi Mbak Prita sendiri, apa sih arti dari merdeka finansial itu sendiri? Karena beberapa waktu terakhir ini tren kata-kata financial freedom. Mm-mm. Oke, terima kasih Mbak Megi. Jadi kalau kita berbicara tentang merdeka finansial, ini memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan bebas finansial. Dalam hal merdeka finansial, maka kita akan berbicara mengenai konsep keuangan di mana seseorang telah bebas dari utang, kemudian dia telah berhasil memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sehingga dia tidak lagi bergantung pada orang lain. Itu sebabnya kalau saya menyimpulkannya adalah tidak menjadikan orang tua kita dana darurat, kelak tidak menjadikan anak kita dana pensiun, dan tidak menjadikan teman kita pay later. Kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara tentang bebas finansial, maka dia one step di atas merdeka finansial. Dimana kalau bebas finansial, maka orang ini selain telah mendapati berbagai hal yang dia peroleh dalam hal momen kemerdekaan finansial, dia juga berhasil untuk memiliki aset-aset produktif di mana dia berhasil memberikan penghasilan pasif yang jumlahnya bisa setara dengan kebutuhan hidup hariannya. Baik, ini ada 2 poin ya. Yang pertama tidak boleh tergantung dengan orang lain dan yang kedua juga mempunyai masukan pasif ya seperti itu Mbak Prita. Nah, apakah memungkinkan kita bisa merdeka finansial di usia muda? Karena tadi 2 poin tadi juga susah untuk tercapai. Bagaimana cara mengatur keuangan pribadi dengan baik untuk menggapainya? Oke, ada 5 tanda seseorang telah mencapai kemerdekaan finansial dan tanda ini semuanya bisa dikaitkan dengan angka, Mbak Megi. Pertama, tidak memiliki masalah cash flow bulanan. Sederhana, bahwa setiap bulan dia tidak minus keuangannya itu sudah merupakan tanda bahwa tidak memiliki masalah cash flow bulanan. Yang kedua, biasanya orang ini sudah terbebas dari utang konsumtif. Kalau kita berbicara utang produktif itu tidak termasuk. Apa saja utang konsumtif? Biasanya kita berbicara mengenai cicilan gadget, mungkin cicilan kendaraan yang memang dia gunakan sehari-hari. Lalu yang ketiga, dia akan siap dengan dana darurat. Jadi pada saat seseorang telah memiliki dana darurat, itu merupakan tanda ketiga bahwa dia mulai mencapai yang namanya kemerdekaan finansial. Nah, yang keempat nih Mbak Megi, sebetulnya salah satu tandanya adalah memiliki hunian tinggal milik sendiri. Meskipun mungkin nantinya akan disewakan, saat ini mungkin masih mutasi jabatan dan seterusnya, itu tidak masalah. Tetapi pada saat seseorang telah memiliki hunian milik sendiri, maka menurut teori psikologi hierarchy of Maslow, berarti dia telah memenuhi level security untuk hidupnya. Dan yang terakhir, dia memiliki tabungan dan investasi untuk masa depan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Nah, dengan demikian Mbak Megi, kalau di usia berapapun seseorang telah memenuhi 5 tanda ini, sebetulnya dia bisa dikatakan merdeka finansial. Nah, caranya gimana? Nah, caranya sebetulnya adalah dengan melihat kesesuaian antara penghasilan kita dengan apa yang ingin kita tuju. Contoh, kalau seseorang bilang saya punya target merdeka finansial sebelum usia 40 tahun, maka mungkin dengan penghasilan yang dia miliki dia bisa melihat, oh barangkali saya bisa merdeka finansial bila mana saya berpindah lokasi tempat tinggal. Karena lokasi tempat tinggal itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap pengeluaran-pengeluaran harian seseorang, termasuk dalam hal ini adalah menyediakan kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, kalau ditanya mungkin nggak seseorang merdeka finansial di usia muda, jawabannya mungkin-mungkin saja. Baik, Mbak Prita tadi sudah menyebut ada satu kata kunci ya, target. Nah, berapa target uang yang dibutuhkan untuk merdeka finansial? Meskipun tiap orang targetnya berbeda-beda, mungkin kita juga perlu beberapa angka gitu ya untuk bisa targetnya itu lebih secara visual terlihat. Itu pertanyaan yang bagus sekali Mbak Megi. Jadi ada beberapa teknik untuk menghitung, tetapi pada kesempatan hari ini saya memberikan yang sederhana saja. Ada salah satu teknik dari Amerika Serikat untuk menghitung berapa target dana merdeka finansial yang mungkin dibutuhkan seseorang. Nah, angka ini itu sudah diuji dalam sebuah studi yang namanya Trinity Study. Caranya mudah. Anda tentukan berapa pengeluaran bulanan
di kota Anda atau yang memang Anda butuhkan. Katakanlah kita berbicara angka 5 juta rupiah, Mbak Megi. Lalu Anda kalikan 300 angka tersebut sehingga memperoleh jumlah tertentu. Dalam hal ini adalah 1,5 miliar. Artinya untuk orang tersebut yang mengatakan bahwa kebutuhan bulanannya adalah 5 juta per bulan, maka dana target Merdeka Finansial dia menjadi 1,5 miliar rupiah. Wow, ini rumusnya sangat detail sekali ya Mbak Prita. Nah, kalau misalnya kita balik lagi Mbak Prita, selain menggunakan pendekatan pengeluaran tahunan, apakah kita juga perlu memasukkan komponen lain dalam metode penghitungan tabungan finansial seperti faktor inflasi dan juga rata-rata imbal hasil investasi? Baik, jadi kalau tadi kita berbicara rumus yang sangat sederhana dan tidak mempertimbangkan apapun selain hanya menggunakan saldonya itu untuk hidup. Jadi menurut dia bahwa kalau angka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam investasi yang mungkin memberikan return setara dengan obligasi itu dinilai sudah cukup. Katanya untuk hidup selama 25 tahun semenjak dia pensiun. Nah, kalau misalnya kita mempergunakan teknik yang memang lebih komprehensif lagi, maka sangat-sangat disarankan untuk mempertimbangkan faktor inflasi dan juga faktor kenaikan dari aset investasi sebelum dia pensiun. Kenapa? Karena semakin besar atau semakin tinggi potensi imbal hasil dari aset investasi sebelum pensiun, maka besar kemungkinan jumlah dana atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut jadi lebih rendah. Karena logikanya kalau returnnya misalnya 6%, inflasinya 2%, berarti ada selisih 4. Sedangkan kalau dia bisa dapetin imbal hasil sampai 10%, inflasinya mungkin cuma 2%, ya berarti selisihnya di situ ada 8. Otomatis sumber daya finansial yang perlu dikerahkan di awal itu jadi lebih rendah gitu. Sehingga betul sekali bahwa faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi. Namun untuk orang-orang yang memang saat ini situasinya masih berkutat dengan utang dan lain-lain, saya sarankan untuk menggunakan rumus yang paling sederhana yang saya sebutkan di awal. Baik, tadi rumus kita balik lagi ke rumus tadi ya Mbak Prita. Jadi kalau misalnya kita tiap bulan sekitar 5 juta dikali 300 jadi 1,5 miliar. Ini saya hitung 300 kali itu misalnya satu bulannya kita nabung 5 juta. Jadi kita perlu 40 tahun Mbak Prita. Sekitar 40 tahun ya? 40 tahun, iya. Nah, kurang lebih 40 tahun Mbak Prita. Kalau misalnya kita kerja 40 tahun, itu jenuh juga ya Mbak Prita. Bagaimana kita bisa mencapai goal kita lebih cepat begitu Mbak Prita? Oke, kalau kita gunakan angka yang tadi ya Mbak Megi, maka pilihannya biasanya seseorang dihadapkan pada 3, konservatif, moderat, dan agresif. Katakanlah kita membaginya menjadi tabungan, emas, dan saham. Nah, kalau memang pakai tabungan itu biasanya mungkin sampai butuh 11 juta. Ya logikanya biaya hidupnya 5 juta, harus nabung 11 juta ya gajinya berapa. Jadi kan artinya kayaknya nggak mungkin nih Prita. Oke, maka kita lanjut nih ke emas. Kalau emas misalnya ambillah returnnya sekitar 5% per tahun, maka secara tiap bulan itu dia butuh menabung 9,7 juta. Lah, kok masih tinggi juga ya Prita, sampai 2 kali lipatnya. Ya betul. Kemudian ambillah lagi kita pakai saham gitu ya. Saham pun juga yang mungkin returnnya bisa di atas 10%, itu kalau kita berbicara hanya rentang menabungnya sekitar 10 tahun, wah dia sampai butuh 5 juta. Wah, kalau begitu artinya bahkan pakai saham pun 10 tahun kayaknya kurang nih untuk seseorang bisa mencapai 1,5 miliar. Maka akhirnya dia besarkan nih Mbak, gitu, besarkan menjadi 20 tahun. Nah, pada saat 20 tahun misalnya menggunakan instrumen seperti saham dengan potensi return diharapkan di atas 10% per tahun tersebut, maka yang tadinya mungkin perlu nyetornya 5 juta itu jadi turun gitu, turun barangkali jadi 2,5 juta. Nah, kemudian Mbak Megi bilang, gimana Mbak Prita mengalokasikannya? Tentu saja seseorang di awal itu akan pasti kesulitan untuk mengalokasikan sejumlah besar dari penghasilan dia. Tapi yang paling penting adalah membangun habit Mbak Megi. Di awal mungkin kemampuannya hanya menyetor 5% dari penghasilan. Tapi kan seseorang juga mungkin penghasilannya bertambah. Pada saat penghasilannya bertambah, maka diharapkan alokasi persentasenya juga ikut bertambah. Sehingga pada akhirnya sampai juga kepada target merdeka finansial tersebut bahkan sebelum waktu yang mungkin dia tetapkan di awal. Baik Mbak Prita, terakhir Mbak Prita, kita juga perlu tips-tips begitu ya untuk bisa mencapai merdeka finansial. Mbak Prita sendiri pastinya sudah mencapai financial freedom ya, boleh bocorkan tips-tipsnya untuk kita semua?
Oke, paling pertama kita menyadari bahwa yang namanya menumbuhkan kekayaan maka membutuhkan upaya dan juga ikhtiar. Nah, ikhtiarnya itu adalah merencanakan keuangan dengan baik, yaitu membagi perencanaan keuangan kita menjadi dana darurat, kemudian tabungan dan juga investasi. Yang kedua, investasi itu hanya bisa bertumbuh dengan baik dari apa? Dari penghasilan yang memang dikelola untuk investasi. Lalu investasi itu sendiri tidak digunakan di awal tetapi ditumbuhkan terus sampai nantinya mencapai target yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, jadikanlah merdeka finansial adalah tujuan yang Anda inginkan beserta keluarga Anda. Karena perjuangan ini dibutuhkan bersama-sama. Dengan demikian, berbagai godaan-godaan dan ketidakdisiplinan itu bisa kita hempaskan. Lalu untuk bisa menghempaskan itu, maka pastikan Anda memang membagi rekening Anda menjadi 3 yang saya sering sebut living, saving, playing. Dan terakhir, pastikan Anda melakukan debit otomatis dari penghasilan Anda langsung ke rekening investasi sehingga meskipun banyak sekali godaan di luar, Anda tetap boleh belanja, tetapi belanja Anda tidak mengganggu jatah untuk dana merdeka finansial keluarga Anda kelak. Baik, merdeka Indonesiaku, merdeka finansialku. Ya, terima kasih Mbak Prita. Semoga kami semua bisa mencapai financial freedom dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih.